Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kita bersyukur buat hari ini. Sekalipun kita di dalam keadaan situasi seperti ini, tetapi kita senantiasa memiliki kerinduan. Sekalipun kita di rumah, tetapi mari kita memiliki kerinduan yang sungguh luar biasa untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita naikkan pujian. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Bagimu segala pujian, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah.
dapat kembali diberi kesempatan untuk melakukan ibadah secara online. Kami yakin Tuhan juga memberkati jemaat Tuhan yang ada di rumah, sehingga mereka pun dapat merasakan juga jamahan dari Tuhan. Urapi semua pelayan-Mu Tuhan, kami serahkan semua jalannya ibadah online ini dari awal sampai akhir, dan Tuhan yang menguasai dengan kuasa-Mu, ya Tuhan. Ibadah online ini kami buka awali dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, kita berkata amin. Puji Tuhan, kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan kita. Kita diberi kuasa dari Raja Mulia. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Ku diberi kuasa, diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Kita mau serukan nama Tuhan. Amin. Nama Tuhan yang besar, yang memampukan kita untuk berdiri di tengah badai yang menerjang hidup kita sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di
adalah Raja. Kita melihat situasi saat-saat ini. Kalau kita bersyukur, kalau kita memiliki Allah yang luar biasa. Sekalipun kita dalam kelemahan, di situ kuasanya nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolongan. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Engkaulah tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari sama-sama kembali kita naikkan pujian ini. Dalam melalui kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita. Kalau kuasa Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Amin. Kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Engkaulah jawaban kami Tuhan. Amin. Engkaulah sumber, haleluya, kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susah. Kaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Haleluya. Kau menara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan hidup kami Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah penolong hidup kami. Setiap kesusahan kami, Engkaulah penghiburan kami Tuhan. Amin. Kau menara dan perisai di hidupku.
Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh datang kepadamu kembali Tuhan walaupun secara online. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami semua sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kami akan siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, biar Engkau yang berkata-kata kepada kami lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali lagi ibadah secara online. Oleh karena si Koroncesnya tidak hilang-hilang, malah tambah banyak dan bawa teman-temannya. Tapi kita percaya sekalipun kita ibadah online, kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Baiklah, pagi hari ini saya akan memberi tema firman Tuhan tentang menjaga imun dan iman. Banyak orang hari-hari ini mulai kembali lagi menjaga imun mereka setelah mungkin beberapa waktu yang lalu mulai lengah, mulai tidak lagi menjaga prokes, di mana-mana semua sepertinya lengah. Dan setelah liburan, maka merajalelalah virus itu. Sekarang ini di mana-mana apotek dipenuhi pembeli, vitamin di mana-mana kosong. Karena mereka ingin menjaga imun. Menjaga imun itu artinya juga menjaga daya tahan tubuh atau meningkatkan daya tahan tubuh. Banyak cara untuk menjaga imun. Misalnya berjemur, olahraga minimal 30 menit setiap hari, minum air putih 2 liter per hari, konsumsi makanan bergizi, konsumsi vitamin C, D, dan E. Sekarang ini banyak orang berfokus untuk menjaga imun karena mereka pada takut untuk tertular dengan virus ini. Menghadapi pandemi gelombang kedua yang semakin masif dan cepat menyebar. Banyak orang menjadi panik, berbondong-bondong memburu vitamin, obatan, dan memburu susu dan sebagainya. Sebagai orang percaya kita juga memang harus menjaga imun. Tetapi ingat, jangan lupa kita juga harus menjaga iman kita. Situasi yang semakin sulit kalau kita tidak menjaga iman kita, kita juga bisa terpapar virus rohani yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Jangan sampai keterbatasan yang saat ini kita alami membuat hubungan kita dengan Allah pun menjadi terbatas juga. Bagaimana kita bisa menjaga imun untuk rohani kita, supaya kita juga memiliki daya tahan dan kekuatan menghadapi masa-masa yang sangat sulit ini. Kita juga perlu untuk memberi asupan atau nutrisi bagi kerohanian kita, supaya iman kita semakin kuat, bukan semakin lemah. Nah, kalau tubuh kita ini secara jasmani perlu nutrisi, perlu diberi vitamin C untuk antioksidan, maka rohani kita juga perlu untuk memberi vitamin C, yaitu cinta Yesus. Cinta Yesus selalu. Kita buka dalam Mazmur 116 ayat 1. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Dalam situasi saat ini, ketika kematian mengancam kehidupan setiap orang, kita harus bisa terus cinta kepada Yesus. Karena semakin kita cinta kepada Yesus, maka iman kita akan menjadi semakin kuat di dalam Yesus. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup mendengarkan suara dan permohonan kita. Saudara, kalau orang jatuh cinta, selalu ada sukacita. Ada lagu katakan, sukaan Tuhan itu kuatku. Sukacita yang ada di dalam hati kita akan memberi kekuatan. Sukacita juga membuat imun kita bertambah. Pemazmur katakan, hati yang gembira adalah obat. Ada pujian katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Tetapi seringkali banyak orang yang hilang kadar cintanya kepada Yesus. Hanya karena mungkin karena seseorang atau karena tahta atau karena harta.
Mereka sudah mulai hilang kadar cintanya kepada Yesus. Mudah ditukar cinta kepada Yesus dengan kekuasaan, dengan tahta, dengan kekayaan, dengan harta. Biar lewat kejadian yang kita alami sekarang ini, cinta kita kepada Yesus semakin lagi cinta kepada Yesus. Itulah yang membuat iman kita kuat. Kalau tubuh kita secara jasmani perlu vitamin D, maka rohani kita juga perlu vitamin D, yaitu doa. Lukas 21 ayat 36 katakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Para pengikut Kristus itu harus berdoa agar kasih kita bagi Kristus tidak akan luntur. Kita dapat menerima kekuatan untuk bertekun dalam iman dan kebenaran dalam Yesus Kristus. Hanya dengan tekun berdoa, kita akan luput dari semua hal yang mengerikan dan menimpa dunia pada hari-hari terakhir ini. Kita tidak pernah membayangkan apa yang terjadi hari ini. Dulu cuci tangan hanya ketika mau makan. Sekarang di mana-mana kita disuruh cuci tangan. Dulu kalau kita ketemu seorang, kita berjabat tangan. Sekarang kita takut untuk berjabatan tangan. Dulu ada tamu datang ke rumah, kita sambut dengan ramah. Sekarang ada tamu datang ke rumah, kita mulai curiga apakah dia bawa penyakit dan sebagainya. Dan saat ini adalah sangat berat persoalan hidup yang kita alami. Badai sangat besar. Mazmur 3 ayat 4 sampai yang kelima. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Raja Daud sering mengalami badai dalam hidupnya. Tapi Daud tidak lari dari Tuhan, tetapi lari kepada Tuhan dengan berdoa. Dengan berdoa, Daud menunjukkan imannya kepada Tuhan. Apakah kita mempunyai iman bahwa Tuhan hadir dan bekerja aktif di dalam kehidupan kita? Apakah kita yakin bahwa hidup kita seburuk apapun, dan seberapapun kita tidak siap menanggungnya, percaya bahwa itu bukan terjadi secara kebetulan, tetapi semua itu ada di dalam rencananya Tuhan. Kejadian yang kita alami sekarang ini tentu Tuhan tahu. Tuhan tidak menutup mata, Tuhan tidak menutup telinga, Tuhan tahu. Kita percaya bahwa semua itu adalah rencana Tuhan. Supaya kita lebih tekun lagi berseru dan berdoa kepadanya. Dengan berdoa kita percaya bahwa Allah siap mendengarkan apapun persoalan hidup yang kita alami. Yang ketiga, kalau tubuh kita perlu vitamin E, maka rohani kita juga perlu vitamin E, yaitu eratkan diri pada Allah. Berpegang erat dengan Tuhan. Yakobus 4 ayat 8a katakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tak dapat dipungkiri bahwa kita hidup di tengah situasi yang penuh dengan goncangan. Kesehatan kita digoncang, ekonomi kita digoncang, usaha kita digoncang dengan masa pandemi sekarang ini. Tujuan dari goncangan yang kita alami ini, supaya kita semakin erat melekat dengan Tuhan. Seorang anak kalau dia ketakutan, dia akan berpegangan erat dengan bapaknya. Dia akan merasa aman karena dia tahu bapaknya lebih kuat, lebih besar dari dia. Demikian juga dengan kita saat ini. Ketika kita sedang takut dengan keadaan saat ini, kita harus berpegang erat dengan Bapa kita di surga. Karena Bapa kita di surga itu lebih besar dari segalanya. Bapa di surga itu adalah kekuatan kita, maka kita akan merasa aman. Mazmur 47 ayat 2 katakan, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi.
goncangan apapun yang kita alami hari ini adalah cara Tuhan. Supaya kita semakin berpegang erat dengan Tuhan. Semakin lagi mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Pengenalan yang mendalam akan Tuhan bisa kita peroleh dengan kita tekun membaca firman-Nya. Merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kita juga bisa memberi diri kita sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Berserah dan selalu mau dituntun oleh pimpinan Roh Kudus. Hal-hal inilah yang membuat kita semakin lagi erat dengan Tuhan. Bukan kita fokus hanya untuk perkara-perkara jasmani kita hari-hari ini. Tapi kita juga mau fokus dengan perkara-perkara rohani. Semakin dalam kita mengenal Allah, semakin besar pula kita mengasihinya. Karena hubungan yang didasarkan kepada pengenalan yang mendalam tidak akan gampang dihancurkan. Ikatan yang kuat tidak akan gampang untuk diputuskan oleh apapun. Demikian juga dengan ikatan kita yang erat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini yang kita alami, tidak akan gampang membuat kita putus hubungan dengan Tuhan. Tapi biarlah mari kita semakin eratkan diri, semakin mengikat diri dengan Tuhan. Dan Tuhan saat ini menantikan kita untuk semakin erat mendekat kepadanya. Dia siap membukakan banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan. Bahkan rahasia-rahasia kehidupan yang belum kita ketahui, Dia siap singkapkan bagi kita yang mau mendekat kepadanya. Karena hidup ini penuh dengan misteri. Kita semua tidak akan tahu bahwa hari ini yang kita alami seperti ini, tidak akan ada yang tahu. Tidak akan pernah ada seorang pun yang tahu bahwa kita harus mengalami hal-hal seperti ini. Tidak akan ada yang tahu. Itulah yang dinamakan misteri. Dan hanya Allah yang sanggup menyingkapkan misteri hidup kita. Itu sebabnya mari kita membangun hubungan yang erat dengannya. Ada peribahasa mengatakan, to know is to love. Artinya semakin mengenal, maka semakin cinta. Mari kita hari-hari ini bukan hanya fokus untuk menjaga imun tubuh kita, tetapi juga kita menjaga iman kita. Dengan kita semakin cinta Yesus. Kita semakin tekun berdoa. Dan kita akan semakin erat, intim berhubungan dengan Tuhan. Dengan kita membaca firman-Nya. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya kita tetap kuat. Baik secara jasmani dan rohani. Biarlah firman Tuhan renungan pada pagi hari ini. Memberi kita kekuatan yang baru. Memberi semangat yang baru. Untuk kita terus tetap menjaga iman kita. Jangan sampai goyah. Iman kita jangan sampai hilang dari hidup kita. Tapi biarlah kita mau semakin iman kita semakin kokoh, semakin kuat dengan apa yang kita lakukan, yaitu C, cinta Yesus, D, dengan doa, E, dengan erat melekat kepada Tuhan. Percayalah, kita akan bisa mengatasi masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Karena Tuhan ada bersama dengan kita semua. Amin. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di
serahkan hidupku padamu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kami percaya Tuhan, Engkau baik bagi kami yang mau berserah kepadamu. Engkau baik ketika kami mau selalu dekat kepadamu dan cinta Engkau ya Tuhan. Kami mau selalu dekat dan erat kepadamu supaya iman kami bertumbuh Tuhan. Iman kami semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Di tengah situasi yang saat ini yang kami alami di negara kami ini Tuhan. Tuhan yang melihat semua dan Tuhan yang tahu. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami ya Tuhan. Yang selalu mau dekat kepadamu, yang selalu mau berseru kepadamu dan berserah kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau tolong semua jemaat karisma khususnya yang ada Tuhan saat ini. Dimanapun mereka berada saat ini. Kalau ada mereka yang sedang sakit Tuhan, jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka boleh melihat Tuhan, bahwa Engkau ada bersama dengan kami semua ya Tuhan. Tolong bangsa kami ini Tuhan. Campur tanganlah di dalam masalah bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan juga mencintai bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita, saya akan bacakan warta karisma. Semua yang saya bacakan dapat diakses di gpakarisma.com. Bagi peserta MIKK, diharapkan membayarkan iurannya secara teratur, dan jika ada yang ingin ditanyakan seputar MIKK, dapat menghubungi Bapak N. Tampu Bolon. Ibadah sekolah minggu akan diadakan setelah ibadah raya online pukul 10 pagi. Selamat ulang tahun kepada Ibu Lantio Rosdiana Silaban, Ibu Yosiana, Ibu Rosneli Ana M, Ibu Yohana Valencia Yoko, Bapak Aharianja, Saudara Valentino Mikael Bibisono, Saudari Bunga Kesia Claudia, Saudari Yohana Dewi MS, Ibu Trisna Rahmat, dan Saudari Kalviana. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu memberikan persembahan, bisa melakukan secara transfer melalui nomor rekening yang tersedia ataupun bisa melalui OVO. Silakan scan QR kode berikut. Bagi Bapak Ibu yang juga rindu memberikan persepuluhan, bisa melakukan transfer ke nomor rekening yang tertera atau bisa melakukan scan QR berikut. Bapak Ibu Saudara juga bisa langsung memasukkan amplop persepuluhan di dalam gereja. Demikian warta karisma yang dapat saya informasikan. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita naikkan pujian, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Nanti Bapak Gembala mengakhiri di dalam doa. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti tanganmu yang penuh kuasa dan penuh Tuhan berkat. Berkati umatmu yang ada di rumah saat ini, biarlah besok saat mereka melakukan aktivitas, kiranya penyertaan Tuhan membuat segalanya berhasil. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan juga memberkati setiap Tuhan kami yang ada di rumah, dan kami terima kekuatan baru di tengah-tengah COVID yang sedang merajalela ini Tuhan. Berkati juga mereka Tuhan saat ini yang lemah, yang sakit. Tuhan jamah beri kesembuhan sehingga mereka boleh kembali kuat dan ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Iya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, Kau akan menerima berkat yang tersendiri dari Tuhan. Sebab itu kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, kekuatan baru, kemenangan, terlebih penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai siang ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kami terima berkat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.